Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fidaraini amina qol wa adamul auqati wa adabul auqati ya, dan adab-adab waktu al hukul kainah biha, hak-hak yang ada padanya dengannya, min wadhaifil ibadati, dari kegiatan-kegiatan ibadah al-zahirah yang kelihatan, min sholatin, dari sholat, wasiyamin, dan puasa, wa ghairihima, dan dari selain keduanya, wa minal muamalatil batinati, dan muamalah batin allati taqtadiha ahwalul abdi, yang menuntut kepadanya ahwal hamba. Qala Sayyid Abul Abbas Al-Mursi, telah berkata Sayyid Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, auqatul abdi, waktu hamba itu arbaatun, ada 4, la khomis, tidak ada yang kelima, la khomisalah, tidak ada yang kelima. Apa itu an-ni'matu wal baliyatu wa ta'atu wal maksiatu, yaitu nikmat, cobaan, ketaatan, dan maksiat. Walillahi ta'ala alaika fi kulli waqtin minha sahmun, dan bagi Allah ta'ala atas kamu dalam setiap waktu itu ada bagiannya, minal ubudiyah, dari keibadahan, yaktadihi al-haq minka, yang menuntut hak darimu, bihukmi rububiyati, dari berdasarkan hukum rububiyah, ketuhanannya. Paman kana waktu ta'ah, barang siapa yang padanya ada waktu ketaatan, fasabiluhu syuhudul minnah, maka jalannya itu adalah memperhatikan, menyaksikan kenikmatan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, alaihi, atasnya, annahudahu laha, dan bahwa hidayah atasnya, wa waqafahu lil qiyami, dan berkesesuaian dengan berdirinya biha, dengannya. Wa man kana waqtuhul maksiyah, dan barang siapa yang baginya itu adalah waktu maksiat, fa muqtadihi al-haqu minhu wujudul istighfar, maka dituntut padanya itu adalah keberadaan istighfar, wanadmu, dan menyesal. Wa man kana waqtuhu an-ni'mah fasalibuhu asyukru, maka barang siapa yang pada waktu itu dia mendapatkan nikmatan, maka dia itu jalannya itu adalah bersyukur. Wa huwa farqul qalbi billahi, yaitu merasa senang dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana waqtuhu al-baliyah, maka barang siapa yang pada waktu itu dia mendapatkan kecobaan, fasalibuhu ar-ridha, maka jalannya itu adalah ridha terhadap cobaan tersebut, bil qadha'i, dengan terhadap ketentuan tersebut, wasabru, dan sabar. Wa fil hadisi, dalam hadis, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, man u'tiya fasyakara, maka barang siapa yang diberikan
diberikan sesuatu maka dia bersyukur. Wabtala, dan ketika dia dicoba, dia fasobara, kemudian dia sabar. Wazolamat, kemudian ketika dia mendapat kezoliman, fagofaro, kemudian dia memaafkan. Wazolamat, dan ketika dizolimi, fastaghfaro, dan dia meminta ampun. Sumasakata, kemudian dia diam. Sumasakata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Faqalu, maka pasal sahabat nanya, mazalahu ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Faqala lahum, maka Rasulullah menjawab kepada mereka, al-amnu, rasa aman. Wahum muhtaduna, dan mereka itu adalah mendapatkan hidayah. Ai lahumul amnu, atau mereka itu mendapatkan keamanan. Fil akhirati, di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk di dunia, Baik, itu bacaan teksnya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya kira-kira demikian ya, bahwa kita sudah membahas di pekan yang lalu, Jumat yang lalu, bahwa tasawuf itu adalah adab ya. Puncaknya adalah adab ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ada adab-adab waktu ya. Adab-adab yang berkaitan dengan waktu. Jadi ada waktu-waktunya itu, di sini disebutkan orang itu mendapatkan nikmat dan seterusnya ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah itu, bagi seorang hamba itu ada waktu-waktu yang 4 ya. Waktu-waktu yang 4, kondisi manusia itu akan mendapatkan empat hal, 4 kondisi ya. Dan tidak yang kelima gitu. Di sini apa kondisinya ya? Kondisinya itu kadang orang itu mendapatkan nikmat. Lawannya nikmat itu apa? Cobaan. Kemudian kadang orang itu dalam kondisi ketaatan, dan kemudian dihadapkan pada kondisi maksiat ya gitu. Ini di sini disebutkan ya, bahwa ketika kita itu mendapatkan ada dalam kondisi nikmat, maka yang adab kita itu adalah bersyukur ya gini. Wa man kana waqtuhu an nikmah fasalibuhu asyukru. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat ya, maka kita harus bersyukur. Apa itu bersyukur itu? Wa huwa farhul qalbi billahi, yaitu merasa senang dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian di sini ada juga kadang manusia itu kondisinya mendapatkan cobaan ya, baliyah ini kan dari bala, tolak bala kan gitu ya, ada istilah. Nah, ketika mendapatkan cobaan, maka jalannya fasabiluhu ar-ridha bil qadha'i, ridho dengan ketentuan Allah ya. Ya, karena apa? Semua yang ada pada manusia itu kan semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi apa? Kalau kita dalam kondisi dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita, adab kita itu adalah ridho dengan cobaan gitu. Jangan ngeluh gitu. Nerima udah. Wasobru, dan sabar. Emang kita mau apa lagi? Kalau lagi dikasih cobaan sama Allah ya. Gitu. Oh iya, cobaan juga. Ridho, iya. Ini kamu mana lagi? Iya. Iya, kan gitu. Malam yasbir biqadhi ya. Apa namanya? Malam yaskur. Ada hadis ya, ada hadis yang mengatakan siapa yang tidak sabar dengan
ketentuanku, maka silahkan keluar dari kolong langit gitu. Nah, carilah Tuhan selain aku gitu. Ini sanggup kita mencari Tuhan selain Allah dan kita keluar dari kolong langit ya kita cuma sekutu di alam raya ini ya itu tidak mungkin kita lakukan. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan, sikap adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho dan sabar gitu. Nah, ya kalau misalnya muncul ucapan-ucapan yang sifatnya spontan yaitu itu manusiawi, tapi buru-buru kita sadari bahwa itu adalah godaan setan, waswas setan. Kita harus ini kita harus rem ya, jangan terlalu terperosok dalam sikap-sikap manusiawi kita ya. Jadi ada memang secara manusiawi kita ini manusia, ada kondisi-kondisi kemanusiaan kita. Tapi disitulah ada aturan Allah yang menahan kita supaya kita sifat kemanusiaan kita ini tidak dimanfaatkan oleh setan. Bahwa manusia itu penuh kesah emang sudah diprediksi ya oleh Allah, bukan diprediksi. Artinya kulikal insan halua iza mahsahu syaru jazua wa iza masahul khairu manua. Manusia itu kondisinya penuh keluh kesah. Itu manusiawi, diciptakan emang udah begitu oleh Allah. Ketika iza masahu syaru jazua, ketika dia mendapatkan keburukan, geluh dong. Merusulah, bukono begini gitu kan. Wa iza masahul khairu manua. Kalau dikasih kenikmatan, udah dah sombong keluar sombongnya begitu. Wah, gua aing kalau kata orang Sunda aing teh atuh saha heula aing kan gitu. Itu watak manusiawi. Tapi gini, ilal musallin kecuali orang-orang yang sholat. Kemanusiaan kita itu tidak akan dimanfaatkan, tidak digelincirkan oleh setan ketika ilal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, itu orang-orang yang selalu menegakkan sholat gitu. Artinya apa? Kalau kita secara spontan itu kita mengeluh wajar saja, tapi juga jangan keterlaluan sehingga seolah-olah menyesali semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita nggak fair. Kita hidup setahun. Setahun kan 360 hari. Kan dalam setahun kemudian kita sakit seminggu, ya wajar lah kan gitu. Wajar. Jadi yang 360 hari ini kemana? Kan kita nggak sebut. Kan yang kita ingat tuh sakit seminggunya itu. Masya Allah ini gimana? Ini gini bagaimana amat ini ya, ini hidup kayak begini, kayak kagak ada enak-enaknya ini badan kan begitu ya. Nah, itu 360 hari itu kelupa. Gitu. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun dikasih sakit tahun misalnya. Yang 69 tahun ini kita lupain gitu Bang Omat. Nah, itulah keluh kesah yang sifatnya manusiawi itu dikelincirkan oleh setan sehingga melupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu tasawuf ini diajarkan ketika kita mendapatkan cobaan, sifat yang dituntut adalah asri ridho dan sabar. Ya mau apa lagi? Emang kita lagi sakit, kita terimain deh kan gitu. Berobat, udah selebihnya kan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon supaya penyakit kita sembuh, kan kita begitu. Selebihnya kan kita nggak bisa kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Maka di sini kita harus ridho dan sabar. Ya, gitulah yang diatur. Kemudian juga di sini kalau kita dalam kondisi maksiat ya dizolimi, maka kita itu harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan rasa syukur apa Iya. Ya, bagus pertanyaan dari Mas Baryono.
Bagaimana wujud rasa syukur? Tuh, rasa syukur yang penting yang pertama adalah rasa senang dalam hati. Satu ya, itu Bang Adam. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Dua. Ketiganya mau sujud syukur, silahkan sujud syukur. Tidak pun tidak apa-apa. Yang keempat yang paling penting, perilaku kita kemudian menunjukkan bahwa kita ini adalah bersyukur. Apa caranya apa? Ya itu tadi kita, nah itu dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jangan ditinggal, ya jangan lalai, puasa jangan ditinggal, dan itu adalah ketaatan kita terhadap perintah Allah. Itu adalah rasa syukur, ungkapan rasa syukur yang sifatnya permanen. Ya jangan cuma alhamdulillah alhamdulillah pas giliran sholat antar dulu dah. Nah itu udah terlambat. Udah terlambat. Ya Allah. Lagi ntar menyusul. Ya. Artinya jangan sampai syukur itu hanya dalam bentuk ucapan dan sujud syukur, tapi kemudian perintah-perintah Allah kita lalaikan. Ya itu baru 10%. Yang paling penting itu adalah ketaatan kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu 90%-nya. Gitu. Tapi dalam bentuk spontanitas harus ada ungkapan syukur, alhamdulillah ya Allah. Harus seperti itu kan. Mendapatkan rezeki. Iya, itu adab ya. Adab yang sifatnya spontan. Ya makanya kan gini ya. Kita kalau lagi kalau adab makan misalnya kan ketika kita mau makan kan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pengen apa yang kita makan itu adalah menjadi energi ketaatan kan. Baca bismillah, kemudian di kita itu ada Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Artinya kita mengakui bahwa semua yang diberi Allah yang ada yang kita makan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah selesai itu kita makan. Nah, kemudian kita tutup alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Itu ungkapan syukur dalam hal yang terkecil. Ya, bukan kecil, makan itu mau dibilang hal terkecil mau yang besar itu tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Ya bisa juga makan itu adalah hal yang besar. Kenapa? Lah banyak orang yang kagak bisa makan. Nah, kebutuhan sehari-hari, maka kemudian kita ungkapkan dalam doa habis makan. Padahal aja hafal banget. Alhamdulillah baca doa habis makan, alhamdulillah atamana wa saqona. Alhamdulillah doang enggak bisa. Boleh, alhamdulillah. Cuma kan kurang lengkap lah. Artinya itu baru ucapan syukur, tidak dibarengi dengan kalau yang selanjutnya kan doa. Alhamdulillahi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, memberikan kami makan. Wasakona dan telah memberikan minum. Wajah alana dan telah menjadikan kami muslimin orang yang Islam. Bisa di akhir itu bisa pakai fi'il mudhari madi atau juga pakai fi'il mudhari pakai fi'il amr terserah ya. Kalau pakai fi'il amr bacanya waja'alna muslimin, jadikanlah kami orang Islam, atau waja'alna minal muslimin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Islam gitu. Nah itu kalau artinya kalau alhamdulillah cukup, tapi belum disertai dengan doa, belum lengkap. Nah, baru ungkapan syukur saja, belum dibarengi dengan doa supaya dari apa yang kita makan itu kita termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara bersyukur, Mas Baryono. Atau bersyukur setelah kita setelah kita tidur, gitu kan? Mau tidur kan kita bismika Allahumma ahya wa amut, lalu kan tidur ya. Setelah kita bangun dianjurkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ungkapan syukur karena kita sudah
sudah hidup lagi. Karena apa? Karena tidur itu kan sebenarnya mati sementara. Ruh kita kemana-mana, gitu kan? Maka kadang-kadang kita suka ketemu sama ruh orang yang udah meninggal. Itu, mimpi. Iya, dalam bentuk mimpi. Mimpi kalau ketemu orang meninggal itu pertemuan ruh. Ketemu dengan ruh orang tua kita yang udah meninggal dunia itu pertemuan ruh. Itu artinya apakah itu memang benar? Ya benar. Kenapa? Karena hakikatnya tidur itu adalah mati sementara. Gitu. Maka ketika kita bangun itu adalah doanya Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana setelah kami dimatikan. Wa ilaihi nusyur dan kepada Allah lah kita kembali kembali. Itu ungkapan syukur atas nikmat tidur. Kenapa nikmat tidur gitu kepada kita anggap nikmat? Banyak orang yang kagak bisa tidur. Begitu susah banget mau tidur, sampai minum obat tidur. Kan beda orang tidur dengan secara alamiah, secara hormonal ya, dengan apa namanya? Tidur yang pakai obat tidur. Karena begini, kenapa saya sebut tidur secara hormonal? Kan tidur itu diatur oleh hormon. Ada hormonnya tuh. Kalau hormonnya masih bekerja bagus, maka apa namanya ritme dia tidur tuh teratur. Nah, maka bagi orang yang hormonnya lagi terganggu dibantu dengan tidur. Tapi kan kualitas tidur kan berbeda antara orang yang tidur dengan alamiah dengan tidur dengan minum. Bangunnya kan juga begitu. Gelisah kan gitu. Maka ketika kita bangun dianjurkan oleh Islam itu mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin atau buang air ya, buang air. Kita masuk bacanya Allahumma ini a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Udah dah tuh kita buang hajat. Ketika kita buang hajat kita kan dianjurkan Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah membuang semua al-aza yang menyakitkan, kotoran. Alhamdulillah azhaba anil aza wa afani dan telah menyehatkan. Kenapa? Karena buang air itu adalah menyehatkan. Kalau nggak dibuang jadi penyakit. Itu yang tersimpan di dalam ini kita kalau nggak dibuang sampah. Itu detox sifatnya. Kalau kan ada yang bilang kalau nggak dibuang secara rutin dia itu lebih berbahaya dari asap rokok gitu. Ya mendingan yang suka ngerokok. Nah ini kagak ngerokok tapi madorotnya lebih dari asap rokok kan begitu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa buang air secara teratur. Maka dalam Islam juga orang yang habis buang hajat itu dianjurkan membaca doa Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya remeh ya. Remeh-remeh begitu kelihatannya, tapi itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Buktinya kalau ada orang kagak bisa buang air, kan puluhan juta. Iya kan? Pakai operasi, pakai alat bantu di rumah sakit yang tidak tidak sedikit uang yang harus kita keluarkan. Karena itu kita harus bersyukur terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita kaji pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Mangga para ibu anu online dipersilahkan bertanya atau mau menambahkan keterangan. Mangga. Wah. Nanya. Gimana? Mas Sudet? Man lam ya. Walam yardo biqadai ya. Walam yardo bina'mai. Walam yardo biqadai. Ya. Walam yakhruj min bainis sama. Ya. Bainil ardi was samai. Iya. Wal yatlub ghairi. Jadilah Tuhan selain aku.
Oh, itu parah banget Ustaz. Kalau disuruh nyari Tuhan selain Allah. Iya. Keluar dari langit dan bumiku. Kemana kita keluar ya? Iya itu. Itu hadis qudsi ya Ustaz Sidat ya. Malam yasbir bokodoi dibalai. Walam yasbir. Walam yasbir bina'mai. Walam yarda biqodoi. Falyakhruj. Ya. Falyakhruj min baini ardi wasama'i. Falyakhruj roban siwaya ya. Roban siwa atau waliyatlub goiri. Waliyatlub carilah selain aku, maksudnya Tuhan selain. Ya. Atau waliyatlub roban siwa. Ya itu. Itu saya tulis di ini Ustaz, di rumah saya itu pakai pakai bingkai. Iya. Bingkai di rumah itu bikin kalimat itu. Ya, terima kasih ya, itu hadisnya ya seperti itu ya. Saya redaksinya kadang ingat kadang seringnya lupa gitu ya. Sudah disampaikan oleh Ustaz Widat, barang siapa yang nggak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, yang nggak sabar dengan cobaan dari Allah, maka silahkan keluar dari kolong langitnya Allah ya, dan suruh nyari Tuhan selain Allah. Mana mungkin lah kan gitu. Artinya apa? Kita harus ridho dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bentuknya itu nikmat maupun bentuknya cobaan gitu. Bagi orang yang bersyukur, sesuatu yang kelihatannya cobaan juga itu disyukuri gitu loh. Bagi orang yang dulu sudah mencapai derajat syukur, cobaan pun disyukuri. Dikasih sakit, alhamdulillah dikasih sakit gitu. Kenapa? Karena dengan sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan istighfar atau ibadah gitu. Dalam hadis Riyadhus Shalihin kan begitu. Ada dosa-dosa yang tidak gugur dengan ibadah dan dengan istighfar, tapi dengan sakit. Ibaratnya sakit atau cobaan itu adalah ibaratnya menggugurkan daun-daun yang kering untuk tubuh daun-daun yang lebih segar. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya.